Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik Premis Institute. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang marketing research. Perumusan masalah penelitian. Masalah dapat digambarkan sebagai pertanyaan yang saat ini tidak ada jawabannya. Saat menghadapi masalah, organisasi tergoda untuk segera mulai meneliti jawabannya. Godaan untuk segera mulai meneliti muncul dari keyakinan bahwa organisasi memahami sumber masalahnya dan bahwa jawabannya sudah terbukti dengan sendirinya. Namun, waktu tidak akan dihemat jika perusahaan segera memulai melakukan penelitian. Sebaliknya, waktu dan uang akan terbuang sia-sia karena analisis pertama suatu masalah jarang benar. Keputusan untuk memulai penelitian tanpa perencanaan yang tepat ini merupakan kesalahan umum yang dilakukan oleh semua jenis organisasi. Sayangnya, perusahaan yang mulai melakukan penelitian sebelum waktunya mungkin bahkan tidak mengidentifikasi sumber masalah dengan benar. Kegagalan ini akan menyebabkan salah satu kesalahan yang paling sering terjadi di dalam riset pemasaran, yaitu mendasarkan studi riset pada pertanyaan riset yang salah. Jika ini dilakukan, masalah asli akan tetap ada meskipun penelitian dilakukan dengan benar, karena peneliti mengajukan pertanyaan yang salah. Jika asumsi yang salah tentang penyebab masalah atau potensi keberhasilan ide dibuat, pertanyaan penelitian yang salah akan ditanyakan. Perusahaan kemudian akan merancang dan melakukan penelitian yang akan menghasilkan jawaban yang salah. Sebagai akibat dari asumsi yang salah, banyak waktu, uang, dan tenaga penelitian akan terbuang sia-sia. Salah satu cara bagi peneliti pasar untuk menghindari situasi ini adalah dengan menggunakan pemikiran kritis, yaitu proses mempertanyakan dan mengevaluasi asumsi. Berpikir kritis adalah keterampilan yang sulit yang membutuhkan usaha dan imajinasi kreatif. Namun hasil penelitian akan meningkat dengan menerapkan pemikiran kritis pada proses penelitian. Kadang-kadang sebuah perusahaan dapat menemukan bahwa perubahan yang diperlukan semudah mengemas produk dalam ukuran yang berbeda. Berpikir kritis dapat dianggap sebagai proses 3 langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi asumsi yang sudah ada sebelumnya yang dipegang oleh karyawan perusahaan mengenai penyebab masalah atau peluang potensial. Langkah kedua adalah menggunakan data penelitian internal untuk menantang apakah asumsi yang sama, akurat dan berdasarkan fakta. Langkah ketiga adalah mengeksplorasi ide-ide baru tentang sumber masalah yang sebenarnya dan kemungkinan solusinya. Sayangnya, langkah kedua dalam menantang asumsi tentang penyebab suatu masalah adalah di mana proses berpikir kritis seringkali berhenti. Akibatnya, asumsi diterima tanpa dipertanyakan. Alasan penerimaan otomatis ini mencakup pola pikir umum di antara karyawan perusahaan dan keinginan alami kebanyakan orang untuk menyesuaikan diri. Jika setiap orang di perusahaan cenderung melihat produk perusahaan, konsumen mereka dan dunia luar dengan cara yang sama, sulit bagi peneliti untuk membantah keyakinan ini. Namun pola pemikiran umum inilah yang dapat menyebabkan masalah perusahaan dan solusinya tampak jelas dengan sendirinya. Pola pemikiran umum ini juga dapat menghalangi perusahaan untuk melihat peluang yang dapat dieksplorasi dengan menggunakan penelitian. Semakin umum pola pemikiran umum ini, semakin penting untuk menantang asumsi semacam itu. Namun jika setiap orang yakin akan masalahnya dan ingin bergerak maju dengan tindakan korektif, ada keinginan alami untuk menyesuaikan diri dengan pendapat mereka. Namun demikian adalah tanggung jawab peneliti untuk mengajukan pertanyaan tentang apakah asumsi tersebut didasarkan pada fakta, meskipun hal ini tidak populer. Hanya setelah asumsi yang salah dihilangkan, barulah ide-ide baru berdasarkan fakta-fakta yang benar dapat diajukan. Misalnya, perusahaan yang memproduksi papan buletin yang ditargetkan untuk mahasiswa untuk digunakan di kamar asrama mungkin menghadapi dilema penurunan penjualan. Dalam rapat pemasaran awal tentang masalah tersebut, Departemen Penjualan mungkin menyarankan bahwa
Masalah tersebut disebabkan karena produk tersebut terlalu mahal untuk dibeli oleh siswa. Jawaban ini didasarkan pada asumsi bahwa semua siswa memiliki anggaran terbatas dan akan membeli barang ini jika mereka mampu. Oleh karena itu, Departemen Penjualan dapat merekomendasikan harga produk diturunkan. Staf Departemen Produksi mungkin berasumsi bahwa papan buletin berada di akhir siklus hidup produk dan tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, mereka dapat merekomendasikan agar papan buletin dikeluarkan dari lini produk. Jawaban ini didasarkan pada asumsi bahwa siswa menyimpan semua informasi mereka di komputer mereka dan memiliki kamar asrama tanpa kertas. Kedua jawaban tersebut tampaknya didasarkan pada asumsi yang benar. Siswa tidak memiliki sumber keuangan yang signifikan dan mereka menggunakan komputer. Namun dalam hal ini peneliti harus menantang asumsi bahwa penjualan terus menurun karena siswa tidak mampu membeli produk ini, dengan menanyakan apakah anggaran siswa yang terbatas membuat mereka tidak membeli produk lain. Jawabannya dapat ditemukan dengan menganalisis data internal perusahaan tentang pembelanjaan siswa. Data mungkin menunjukkan bahwa siswa masih membelanjakan uang untuk penawaran produk lain dari perusahaan ini dan oleh karena itu dapat melakukan pembelian semacam itu. Asumsi kedua, bahwa asrama sekarang bebas kertas dan karena itu papan buletin sudah usang, dapat diperiksa dengan mewawancarai staf penjualan perusahaan yang akrab dengan siswa berasrama. Di sini akan ditemukan bukti bahwa papan buletin masih dibutuhkan untuk berbagai kegunaan seperti memposting foto atau menu dari restoran pizza yang diantar. Data internal yang ditemukan melalui proses ini mungkin cukup untuk membuktikan atau menyangkal asumsi pada tahap proses penelitian ini. Meskipun hal ini tampaknya memperlambat proses, waktu akan dihemat dalam jangka panjang karena pertanyaan penelitian yang tepat akan menjadi hasil akhirnya. Bahkan bisnis besar yang sukses harus secara rutin melalui proses ini. Ketika Disney pertama kali memperkenalkan film-filmnya di pasar India, mereka tidak disukai penonton. Mereka menyadari bahwa asumsi mereka tentang apa yang diinginkan orang dalam sebuah film didasarkan pada model Amerika. Setelah meneliti asumsi konsumen, mereka membuat keputusan untuk memproduksi film secara lokal di India sehingga kontennya mencerminkan budaya lokal dengan lebih baik. Model yang sama sekarang digunakan di beberapa negara lain. Dengan asumsi awal ditangani dan asumsi yang salah dibuang, sekarang saatnya untuk langkah terakhir dalam proses berpikir kritis. Ini untuk mengeksplorasi ide-ide baru mengenai masalah atau peluang potensial. Langkah dalam proses ini menunjukkan mengapa pengetahuan periset tentang suatu produk dan target pasar sangatlah penting. Menggunakan produk ini dan pengetahuan konsumen mempersingkat proses menghasilkan dan mengembangkan ide-ide baru. Dalam contoh tentang papan buletin, seorang peneliti mungkin memeriksa angka penjualan dari kantor keuangan untuk produk lain yang ditujukan untuk pasar universitas, untuk melihat apakah mereka juga mengalami penurunan. Selain itu, mereka mewawancarai karyawan di Departemen Penjualan yang memiliki pengetahuan tentang segmen pasar mahasiswa universitas. Dengan demikian, mereka memperoleh informasi bahwa siswa sebenarnya membeli papan buletin, mereka hanya membeli model pesaing. Pertanyaan penelitian sekarang dapat ditanyakan tentang bagaimana meningkatkan produk. Pertanyaannya mungkin diungkapkan sebagai fitur dan manfaat produk tambahan apa yang perlu ditambahkan untuk menghadapi ancaman persaingan. Perusahaan sekarang akan siap untuk menginvestasikan waktu dan uang dalam merancang penelitian untuk menemukan jawaban yang benar. Tidak setiap masalah membutuhkan pemikiran kritis yang luas. Terkadang asumsi yang dibuat tentang penyebab suatu masalah jelas bagi semua orang di perusahaan, termasuk para peneliti. Misalnya, jika pemilik kedai kopi lokal melihat mobil pelanggan di seberang jalan di tempat parkir Starbucks yang baru dibuka, masalahnya jelas. Sedikit pertanyaan diperlukan untuk menantang asumsi bahwa pelanggan pergi karena mereka membeli produk pesaing tersebut. Namun, jika pemilik kedai kopi yang bangga dengan produknya melakukan penelitian tambahan, mereka mungkin menemukan bahwa pelanggan menginginkan lebih dari secangkir kopi.
Namun bahkan ketika asumsi penyebab masalah benar, keterampilan berpikir kritis tetap harus digunakan saat memutuskan penelitian apa yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya bagi pemilik kedai kopi di sini adalah merencanakan penelitian untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi ancaman persaingan. Misalnya, pemilik mungkin memiliki sejumlah gagasan tentang cara mengatasi ancaman yang dapat mencakup penurunan harga atau peningkatan promosi. Masalahnya adalah pemilik tidak akan tahu ide mana yang mungkin berhasil. Dalam hal ini, penelitian tentang bagaimana kedai kopi lain menanggapi persaingan harus dilakukan sebelum rencana tindakan dibuat. Setelah memeriksa dengan kedai kopi lokal lainnya, pemilik mungkin menemukan bahwa lebih dari satu ide dapat digunakan untuk mendapatkan kembali pelanggan dengan sukses. Namun pemilik mungkin hanya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan suatu ide. Jika memang demikian, diperlukan penelitian untuk mengkonfirmasi pendekatan mana yang paling memotivasi konsumen untuk kembali dari Starbucks. Informasi internal perusahaan akan dibutuhkan selama proses berpikir kritis untuk menantang asumsi dan membantu mendefinisikan masalah. Daripada mencari jawaban yang benar untuk suatu pertanyaan, pada titik proses ini, seorang peneliti harus menyadari bahwa mungkin ada beberapa jawaban yang benar. Bagian-bagiannya harus diintegrasikan ke dalam jawaban akhir. Peneliti dapat memperoleh informasi yang ada dengan menganalisis data internal perusahaan. Selain itu, mereka dapat mewawancarai personel perusahaan yang memiliki informasi relevan tentang masalah tersebut. Semua perusahaan memiliki setidaknya beberapa data yang tersedia yang dapat digunakan oleh peneliti. Misalnya, data yang terkumpul dalam bentuk yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian sebelumnya mungkin sudah ada. Departemen pemasaran di perusahaan yang lebih besar biasanya secara rutin melakukan riset konsumen saat mengembangkan produk baru atau kampanye promosi baru. Data riset ini akan disimpan dalam basis data informasi pemasaran agar nantinya tersedia untuk membantu menjawab pertanyaan riset di masa yang akan datang. Juga tersedia bagi peneliti adalah data mentah yang berasal dari departemen lain di perusahaan. Misalnya, perusahaan kecil pun memiliki kwitansi penjualan yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui di mana pelanggan mereka tinggal. Selain itu, formulir keluhan pelanggan akan memberikan informasi yang berguna tentang gagasan perbaikan produk. Catatan keuangan perusahaan juga akan memberikan informasi tentang aktivitas penjualan berdasarkan periode waktu dan wilayah. Jika sebuah perusahaan cukup besar untuk memiliki database pelanggan, data yang dikandungnya akan memberikan informasi tentang kebiasaan pembelian pelanggan. Data permintaan layanan produk dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan masalah desain, sementara pesanan katalog menampilkan informasi tentang lokasi geografis pelanggan. Akhirnya, situs web akan memberitahu perusahaan berapa banyak orang yang mengakses informasi tersebut. Karyawan perusahaan seringkali memiliki informasi yang berguna bagi peneliti. Karyawan mana yang diajak bicara sebagian ditentukan oleh sifat masalahnya. Jika sebuah perusahaan dihadapkan pada masalah penurunan pendapatan penjualan, mungkin ada berbagai departemen di dalam perusahaan tersebut yang memiliki karyawan yang harus diwawancarai. Misalnya, mewawancari seseorang di departemen keuangan untuk memberikan analisis angka pendapatan dapat menjawab pertanyaan apakah penurunan penjualan merupakan fenomena yang berulang atau peristiwa yang mengejutkan setelah penjualan meningkat selama bertahun-tahun. Departemen produksi mungkin dapat memberikan informasi tentang perubahan kualitas suatu produk. Staf harus dapat menjawab pertanyaan seperti apakah mereka yakin ada perubahan dalam proses produksi yang mempengaruhi penjualan. Departemen sumber daya manusia mungkin bukan tempat panggilan pertama bagi para peneliti, tetapi mereka juga dapat memberikan informasi yang diperlukan. Staf mereka harus dapat menjawab pertanyaan seperti apakah semakin sulitnya mempekerjakan tenaga penjualan yang baik berdampak negatif terhadap penjualan. Tenaga penjualan bisa menjadi sumber informasi. Mereka dapat ditanya apakah mereka melihat adanya perubahan dalam kebiasaan pembelian konsumen yang biasanya membeli produk tersebut. Mengumpulkan informasi dari sumber internal harus ditangani dengan cara profesional.
yang sama seperti melakukan penelitian di luar organisasi. Peneliti yang melakukan wawancara hendaknya menyiapkan terlebih dahulu seperangkat pertanyaan yang perlu diajukan. Jawaban harus dicatat dengan hati-hati selama wawancara untuk analisis dan referensi nanti. Untuk mencegah kebingungan jika perlu kembali untuk informasi tambahan, peneliti harus mencatat nama dan judul orang yang diwawancarai dan juga tanggal dan waktu wawancara. Selain mengumpulkan fakta, peneliti juga harus menggunakan pertanyaan wawancara untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dirasakan karyawan perusahaan sebagai alasan dari masalah tersebut. Jika seorang karyawan memberikan lebih dari satu alasan, mereka harus diminta untuk memprioritaskannya sebagai hal yang penting. Setelah masalah yang paling penting diputuskan, peneliti kemudian harus bertanya kepada karyawan, mengapa mereka yakin ini benar dan bukti atau wawasan apa yang membawa mereka ke kesimpulan ini. Meminta contoh konkret dari masalah yang mereka alami di departemen mereka juga akan membantu memperjelas masalah yang dihadapi. Akhirnya, bertanya kepada orang yang diwawancarai apakah mereka akan merekomendasikan orang lain yang harus diajak bicara dapat membantu mengungkap informasi tambahan yang berguna. Melakukan riset membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Ada kalanya periset pemasaran akan merekomendasikan agar riset tidak dilakukan. Mungkin diskusi awal dengan personel internal mengenai suatu masalah telah memberikan informasi yang cukup untuk memperbaiki masalah. Mungkin masalah seperti itu hanya diakibatkan oleh gangguan arus komunikasi dalam suatu organisasi. Meskipun ini tentu saja merupakan masalah yang harus diatasi, ini bukanlah masalah yang membutuhkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pemasaran. Alasan lain untuk penelitian tidak dilakukan adalah ketika menjawab pertanyaan akan memakan biaya lebih dari masalah. Perusahaan yang memproduksi tas punggung berwarna hitam mungkin merencanakan proyek penelitian senilai $5.000 tentang warna lain yang mungkin disukai konsumen. Namun Departemen Penjualan dapat memperkirakan bahwa menawarkan produk dalam berbagai warna akan menghasilkan peningkatan penjualan hanya sebesar $3.000. Dalam hal ini, pendapatan tambahan melebihi biaya dan studi tidak boleh dilakukan. Menulis pertanyaan penelitian yang secara jelas menyatakan masalah yang akan diteliti memerlukan pemikiran yang matang. Karena pertanyaan ini adalah dasar pemikiran dari semua penelitian yang akan dilakukan, upaya untuk memastikan bahwa pertanyaan ini difokuskan pada masalah yang benar sangatlah berharga. Selain itu, pertanyaan penelitian perlu membahas apa yang perlu ditanyakan kepada konsumen saat ini atau calon konsumen untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu masalah. Pertanyaan penelitian yang ditulis dengan baik akan membuat perencanaan penelitian jauh lebih mudah. Saat melakukan penelitian internal, peneliti dapat mengungkap berbagai kemungkinan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan. Proses pengambilan keputusan 3 langkah adalah menulis, memprioritaskan, dan memilih berdasarkan analisis biaya atau manfaat. Dapat membantu mengklarifikasi pertanyaan penelitian mana yang harus ditanyakan. Untuk memulainya, setelah mengumpulkan informasi dari data internal dan orang-orang, seorang peneliti pemasaran akan menyatakan masalah umum yang perlu ditangani. Peneliti kemudian akan menuliskan kemungkinan pertanyaan penelitian yang membahas masalah tersebut. Setelah ini dilakukan, seorang peneliti akan memprioritaskan kemungkinan pertanyaan penelitian yang relevan yang telah ditemukan melalui penelitian internal. Hampir semua masalah bersifat kompleks dan akan ada lebih dari satu wawasan yang bisa diteliti. Misalnya masalah penurunan pembelian minuman ringan berkarbonasi oleh konsumen muda dapat menimbulkan pertanyaan penelitian yang membahas keefektifan kampanye promosi perusahaan saat ini. Pertanyaan penelitian lain yang disarankan mungkin membahas pengemasan suatu produk, sementara pertanyaan ketiga mungkin menyarankan bahwa harga adalah masalah yang harus menjadi fokus pertanyaan penelitian. Para peneliti sekarang menganalisis manfaat potensial dari data yang akan diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diprioritaskan sebagai yang paling penting versus biaya penelitian. Biaya melakukan studi penelitian tidak hanya mencakup biaya keuangan tetapi juga sumber daya staf dan waktu. Beberapa biaya keuangan penelitian akan mencakup uang yang dihabiskan untuk menemukan peserta yang tepat dan merancang instrumen penelitian.
Sebenarnya melakukan penelitian akan melibatkan biaya keuangan seperti mendistribusikan formulir survei, melakukan panggilan telepon, mempekerjakan staf khusus, membayar peserta, dan melakukan kelompok fokus. Selain itu, jika staf tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan, mereka akan menghadapi biaya untuk mempekerjakan staf tambahan. Semua aktivitas ini juga menyita waktu staf yang pada gilirannya tidak dapat digunakan untuk tugas dan tanggung jawab pemasaran lainnya. Sebuah proyek penelitian dapat membutuhkan komitmen waktu yang signifikan, mulai dari minggu hingga bulan, untuk penyelesaiannya. Hanya setelah mempertimbangkan semua faktor keuangan dan staf ini, para peneliti siap untuk memutuskan pertanyaan penelitian mana yang harus dijawab oleh organisasi. Riset yang baik dimulai dengan data yang diubah menjadi informasi untuk memberikan perusahaan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah. Peneliti harus selalu ingat bahwa penelitian dilakukan untuk tujuan memecahkan masalah perusahaan. Agar penelitian menjadi berguna, peneliti harus memiliki pemahaman tentang kebutuhan perusahaan dan bukan hanya pengetahuan tentang metodologi penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, penting untuk memiliki pertanyaan penelitian yang tepat yang dinyatakan dengan benar. Pertanyaan penelitian dapat dinyatakan dalam gaya interrogatif atau deklaratif. Pertanyaan penelitian interrogatif mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, jenis media apa yang paling baik untuk mengkomunikasikan promosi kepada pria usia sekolah? Pertanyaan penelitian deklaratif mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sebagai pernyataan. Misalnya, tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan media yang terbaik untuk digunakan dalam mengkomunikasikan promosi kepada laki-laki usia kuliah. Bentuk manapun dapat digunakan sebagai awal proposal penelitian. Masalah penelitian dapat diungkapkan dengan pertanyaan yang dimulai dengan mengapa atau bagaimana, seperti mengapa kaum muda berhenti membeli minuman ringan kami, atau bagaimana kami dapat menggunakan promosi online untuk mendapatkan kembali pangsa pasar minuman ringan muda kami. Ini kemungkinan besar akan menghasilkan pendekatan penelitian eksplorasi yang kualitatif. Hal ini karena peneliti tidak memiliki cukup informasi untuk menyatakan pernyataan lebih sempit. Oleh karena itu, mereka mungkin mengantisipasi bahwa banyak jawaban yang berbeda dari peserta akan dihasilkan dan jawaban tersebut mungkin sangat bervariasi. Masalah penelitian juga dapat diungkapkan dengan pertanyaan yang dimulai dengan apa, siapa, atau berapa banyak. Pertanyaan seperti olahraga apa yang paling populer di kalangan mahasiswa? Siapa pengambil keputusan pembelian dalam keluarga saat mobil baru dibeli? Dan berapa banyak konsumen yang lebih suka jika produk kita dijual secara online? Adalah pertanyaan yang akan menghasilkan penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti tidak boleh pertama-tama memutuskan jenis metodologi penelitian dan kemudian mengajukan pertanyaan untuk membenarkan penggunaannya. Sebaliknya, metodologi penelitian harus ditentukan oleh jenis pertanyaan. Untuk studi kuantitatif dan kualitatif, pertanyaan itu sendiri perlu didefinisikan sesempit mungkin. Untuk melakukannya, peneliti harus mendefinisikan siapa, di mana, apa, kapan, dan bagaimana yang akan digunakan dalam pertanyaan. Ini termasuk yang perilakunya menjadi perhatian para peneliti. Misalnya, pertanyaan mengapa konsumen muda membeli lebih sedikit minuman bersoda dapat diperbaiki dengan mendefinisikan kelompok usia apa yang dimaksud dengan konsumen muda. Mereka juga harus memutuskan apakah mereka menginginkan informasi ini pada semua konsumen muda atau hanya mereka yang berasal dari tingkat pendapatan tertentu. Peneliti juga harus peduli tentang di mana perilaku yang diteliti terjadi. Misalnya, mereka harus memutuskan apakah yang dimaksud dengan semua konsumen muda secara nasional atau hanya mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Area geografis juga dapat ditentukan oleh tempat produk dijual. Dalam kasus perluasan perusahaan, area tersebut mungkin juga menjadi tempat penjualan suatu produk di masa yang akan datang. Peneliti juga harus menetapkan kerangka waktu untuk perilaku yang sedang dipelajari. Misalnya, pertanyaan penelitian mungkin menanyakan tentang perubahan perilaku dalam 1 bulan terakhir, 1 tahun atau lebih.
Selain itu, peneliti harus menentukan produk apa yang mereka pelajari. Misalnya, apakah mereka tertarik untuk menjual semua produk minuman ringan perusahaan atau hanya merek, model, atau ukuran kemasan tertentu. Pertanyaannya dapat dirubah menjadi, mengapa penjualan minuman keras rasa buah kami menurun di kalangan perempuan muda lajang berusia 18-24 tahun yang tinggal di wilayah metropolitan dan yang mandiri secara finansial dari keluarga mereka. Pertanyaan tersebut dapat diperbaiki lebih lanjut dengan lebih jelas mendefinisikan mengapa dalam pertanyaan di atas. Ini dapat ditanyakan dengan jelas sebagai karena meningkatnya perhatian tentang makanan sehat. Tentu saja ini tidak mungkin terjadi jika para peneliti belum sempat sampai pada kesimpulan ini sebelum dimulainya proses penelitian. Pertanyaan bagaimana kita bisa mendapatkan kembali pangsa pasar konsumen minuman ringan muda juga perlu dikemukakan secara lebih spesifik karena ada begitu banyak kemungkinan cara untuk merebut kembali pangsa pasar. Caranya bisa termasuk penurunan harga, perubahan kemasan, peningkatan produk, atau kampanye promosi baru. Sebagian besar perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk merencanakan dan melakukan riset primer untuk menjawab semua pertanyaan ini. Keputusan akhir tentang pertanyaan mana yang akan diteliti akan didasarkan pada analisis manfaat penelitian versus biaya. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, pertanyaan terakhir dapat dinyatakan kembali sebagai jenis pesan promosi apa yang akan memotivasi pembelian minuman rasa buah kami oleh wanita yang sadar kesehatan berusia 14-18 tahun yang tinggal di rumah di daerah pinggiran kota selama tahun ke depan. Terkadang siapa yang harus menjadi fokus pertanyaan akan berubah seiring waktu. Ada aturan umum yang harus diingat ketika pertanyaan penelitian ditulis. Pertama, pertanyaannya harus merupakan penegasan fakta di mana peneliti memihak. Ini tidak boleh dinyatakan dalam istilah yang tidak jelas seperti alasan penurunan penjualan mungkin karena kurangnya promosi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah itu benar atau tidak. Oleh karena itu, peneliti harus memutuskan cara mana untuk menyatakan pertanyaan tetapi tidak bisa keduanya. Selain itu, peneliti harus menyatakan pertanyaan hingga argumentasi hanya satu fakta. Pertanyaan apakah penjualan menurun karena kurangnya promosi atau karena persaingan yang meningkat sebenarnya adalah dua pertanyaan penelitian. Metodologi yang berbeda dan peserta penelitian yang berbeda mungkin diperlukan untuk masing-masing. Jadi jika peneliti mencoba untuk menggabungkan mereka, penelitian tidak dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut. Terakhir, pertanyaan penelitian harus lulus tes jadi apa? Apakah pertanyaan tersebut menimbulkan minat yang cukup dari manajemen sehingga mereka bersedia menyetujui penelitian tersebut? Jawabannya harus mengarah pada rekomendasi yang akan meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya secara signifikan, atau tidak akan disetujui.